Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win. Salam sejahtera, salam dari Amerika. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Oke, tak banyak cowok, tak banyak coy. Hari ini marilah kita ngobrol-ngobrol ya kan, tentang update Amerika. Hari ini ya Amerika dalam pandangan Uncle Win. ya um, ya aku rasa overall ya di Amerika ya baik-baik saja ya kan. Saya mohon maaf ya juga kalau mungkin beberapa video terakhir ini dikira apa ya, banyak ada teman-teman yang agak menakut-nakuti atau gimana. Bukan my intensi ya, bukan, this is not my intention to scare you guys, right? What I hope, apa yang saya inginkan ya kan, sebenarnya cuman dalam situasi yang tidak menentu sekarang ini ya kan, alangkah baiknya teman-teman yang sebelum datang ke Amerika ya kan, yang ingin merubah nasib ke Amerika itu lebih mempersiapkan diri. Pada intinya itu aja lah ya kan. Well, apa ya, beruntunglah bagi orang yang udah mempersiapkan diri. Bila terjadi sesuatu itu akan tidak kaget ya kan, itu intinya itu. Anyway sobat, ini nanti juga dalam percakapan aku ya kan, ini juga akan membahas kiat-kiat ya kan, membahas tip-tip biar Anda itu apa yang Anda perlu persiapkan sebelum Anda datang ke Amerika. Oke, anyway, terima kasih so much yang sudah kasih support, yang udah subscribe. Dan yang belum kenal, perkenalkan, nama aku Win, aku dari Jawa Timur, Indonesia. I've been living in United States for almost 30 years, actually. Jadi sedikit banyak saya bisa berbagi pengalaman ya kan. Seperti Anda yang tahu juga, awalnya saya juga illegal imigran. Ya, saya legally datang sebagai turis, but after that saya overstay sekitar 8 tahun ya kan. Tidak punya surat, dan bekerja sebagai illegal imigran di Amerika ini. So dari situ sedikit banyak saya bisa bercerita ya kan, pengalaman apa saja yang saya alami. Semoga dengan cerita-cerita yang pernah saya alami di dalam video-video saya yang udah saya upload ya kan, itu Anda bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana juga setiap waktu, setiap saat selalu ada perubahan dalam sistem hukum imigrasi Amerika. Jadi maybe my pengalaman adalah old cerita yang lama, but pada dasarnya hukum imigrasi Amerika itu sama saja ya kan, cuma ada perubahan dikit, perubahan sini, but pada dasarnya sama. Jadi kalau Anda yang ingin datang ke Amerika, ingin boyong keluarga ke Amerika, terus Anda ingin merubah status, ingin tinggal, masih ada cara sebenarnya, banyak cara juga untuk merubah status itu, but itu semuanya juga tergantung situasi dan keadaan kalian. Jadi kalaupun kalian dari teman-teman ya kan ada yang ingin bertanya, go ahead, hubungi saya di Instagram saya, mi amigo love to itu. Jadi dari sana mungkin saya bisa kasih pendapat lah ya. Saya bukan
bukan agent lawyer atau apa, but sedikit banyak dari pengalaman saya bisa bercerita, saya bisa kasih pendapat, jadi bisa bagi teman yang ingin membutuhkan nasihat tentang hal-hal itu ya. What is that? Lupa bahasa Indonesianya apa. Nasihat gitu aja ya. Jadi Anda bisa hubungi saya di Instagram saya. So aku bisa jabarkan, aku bisa kasih penjelasan. Jadi Anda sedikit banyak nanti punya gambaran, punya pemikiran yang berbeda sebelum Anda datang ke Amerika untuk merubah nasib atau untuk ya sebagai turis atau untuk apa aja lah, untuk hal-hal yang bagus pokoknya kalau Anda ingin ke Amerika. Ya kan, bagaimana juga Amerika still dream country, di mana kita boleh bermimpi, boleh mencita-citakan apa saja, dan who knows, dengan datang ke Amerika cita-cita Anda akan bisa terwujudkan. Amin. Oke, let's go kembali ke kiat ya, kiat untuk menanggulangi atau untuk Anda biar dapat pekerjaan cepat di Amerika. Kalau yang video saya yang kemarin ya, saya menandasi tentang pengalaman ya kan, tentang pengalaman. But memang untuk mendapatkan pengalaman, sobat, semua itu perlu waktu ya kan. Memang tidak semudah mengklikkan tangan atau mengklikkan button atau push button. Jadi Anda perlu waktu ya kan. Memang tahun-tahun dulu ya kan, tahun-tahun dulu seperti saya waktu datang itu saya tidak pernah memberikan pengalaman ya. Waktu saya datang ke Amerika tuh aku bilang pengalaman saya apa dari Indo. Saya lulus sekolah, habis itu jualan sayur, and then ditawarin temen, let's go pergi Amerika, and then pergi ke Amerika ya kan. Pengalaman saya cuma jualan sayur di Indo. Jadi begitu sampai Amerika, jatuh ke jadi busboy ya kan. Waktu itu pekerjaan awal saya jadi busboy, yaitu bersihkan meja begitu. Ya waktu itu ya aku pikir ya wah enak sekali udah, padahal gaji cuma 1.100 gitu. Gaji 1.100 per bulan itu waktu itu. Nah di Indo kan juga enggak ada yang mau gaji segitu, gaji berapa juta ya kan. Ya memang waktu itu belum ada resesi di Indo, jadi ya mungkin enggak seperti sekarang ya kan. But lebih enak lah daripada di Indo waktu saya akhirnya. But di tahun-tahun dulu memang pengalaman itu tidak begitu penting ya kan, pergi Amerika. But untuk sekarang pentingnya pengalaman itu akan mempercepat Anda untuk mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan ya kan. Jadi Anda bisa bargain dengan, oh iya saya pengalaman di bidang ini, misalkan saya pengalaman di bidang masak Chinese food, nguklek wajan, dan di sini ini pentingnya apa? Oke. Kalau Anda dibilang pengalaman ya kan, orang yang hiring Anda juga percaya. Anda akan dites, tahu. Jadi kalau Anda bohong, mereka akan tahu. Kalau Anda jujur, memang Anda tahu berpengalaman, mereka tahu. Jadi the result is, kalau memang mereka melihat, oh ya orang ini pengalaman ngungklek wajan itu tangan luas, and then like okay,
mereka akan give you the job, the key. But kalau memang Anda bohong, ya udah mereka tahu, oh ternyata orang ini bohong. Ternyata mungkin pengalamannya cuma potong-potong. Akhirnya mereka akan gaji Anda lebih. Ya mereka akan berpikir Anda akan dikasih pilihan, oh kamu tidak bisa keep this job because tidak seperti yang kita expected. Alasan mereka itu akhirnya mereka kadang mengasih pilihan, kamu ingin bekerja di sini dengan gaji lebih rendah atau Anda boleh keluar. Nah itu di sini orang di Amerika itu begitu. Jadi kalau mereka itu yang baik hati, yang masih berbaik-baik ya kan. Kadang ada yang memang mereka expecting you doing more but you can, Anda tidak bisa. Akhirnya mereka milihin, oh oke, sorry, kalian tidak seperti yang our expectation, tidak seperti yang kita inginkan. Akhirnya meskipun kerja seminggu Anda dikeluarkan. Itu resiko. Oke. Jadi jujurlah waktu mencari kerja di Amerika itu berbuat jujur. Karena apa? Dari kejujuran dan nanti kalau memang Anda bisa, ya bilang bisa, Anda mampu, itu bilang mampu. Jadi Anda kalau bilang mampu, ya Anda make sure, bikin yakin Anda itu mampu. Oke. Karena dengan berkata mampu artinya Anda itu sudah tahu, ya kan, sudah tahu apa yang akan kalian hadapi. Jangan sampai sana bilang mampu karena anak inginan uang aja, akhirnya terus mulai akhirnya enggak sanggup. Akhirnya siapa yang rugi? Yang rugi juga akhirnya kalian sendiri, waktu dan biaya untuk pindah dari suatu tempat ke tempat di Amerika itu juga butuh biaya. Itu akan kalian tanggung sendiri. Jadi itu yang akan rugi kalian sendiri. Jadi jujurlah waktu mencari pekerjaan. Oke, kedua, jika kalian udah sampai di Amerika, ya kan, dulu pengalaman saya, dulu itu banyak orang yang nawarin kerja, misalkan leader itu di pabrik, itu di restoran, banyak teman kenal sana, ada pekerjaan, oh ya datang ke sini, begitu sekali telepon aja udah, banyak orang membutuhkan, meskipun Anda tidak punya surat atau, mereka waktu itu memang di mana-mana butuh orang-orang butuh pekerjaan, ya kan, dan pekerjaan lebih banyak daripada orang yang membutuhkan kerja, beda cerita. Jadi sekarang ini beda cerita. Buat sekarang ini karena aku bilang di pabrik, di perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu mulai layoff, orang-orang mulai tidak menerima pekerja. Akhirnya kan ya banyak pengangguran sekarang juga. Sekarang mulai banyak pengangguran. Jadi untuk mengantisipasi biar Anda cepat mendapatkan kerja di saat ini, jangan sungkan-sungkan Anda calling. So ya pastilah Anda udah di Amerika beberapa sebulan atau 2 bulan, apalagi yang udah kena layoff atau apalagi yang udah kena pecah dari pekerjaan yang dulu, ya kan. Anda mencari pekerja, Anda jangan sungkan-sungkan telepon sana, telepon sini untuk mencari pekerjaan itu. Ya, misalkan kalau Anda punya agent atau penghubung kerja, ya keep telepon. Ada pekerjaan enggak, Karena apa? Karena seperti aku ya, perihalnya aku membantu orang-orang yang mencari pekerja, menghubungkan kalian yang mencari kerja. Itu kalau tidak ada orang yang telepon, meskipun ada pekerjaan, saya tidak akan ngoperin, oh ini ada pekerjaan di sana, kamu mau bekerja di sana? Nope, saya tidak akan.
Karena apalagi saat ini ya kan, apalagi saat ini pekerjaan yang misalnya umum, misalkan untuk yang orang tidak punya pengalaman, orang yang tidak punya surat, orang yang masih baru, itu yang ada sebenarnya ada, but is limited, is limited, tidak sebanyak dulu, ya kan? Jadi tidak sebanyak dulu, tapi kalau orang tidak ada yang telepon, ya aku biarin aja, Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang agak profesional, misalkan kayak waiters, kasir, terus kayak ya kerja di dapur yang udah jadi tukang goreng, itu mostly sekarang ini ya banyak ya. Tapi mostly mereka tuh selalu menanyakan orang-orang yang sudah punya surat, ataupun kalau aku bisa negokan itu orang yang sudah paling tidak punya pengalaman kerja. Jadi disinilah juga umur ya kan, juga umur, bagaimana juga umur mempengaruhi performan ya kan. Jadi umur itu juga perlu. Oke, kembali lagi ke pekerjaan, mencari pekerjaan ya kan. Jadi bagi temen ya kan yang memang mencari pekerjaan, syarat pertama Anda harus punya pengalaman, Yang kedua itu jangan sungkan-sungkan untuk telepon sana, telepon sini, itu. Jadi pekerjaan itu tidak akan datang sendirinya ke tempat Anda, apalagi kalau Anda orang baru datang dari Indo ke sini, and then Anda sedang mencari pekerjaan, kalau memang Anda ada di dekat di kota besar ya kan, Anda selain menawarkan diri ya kan lewat calling dengan caranya apa? Gimana? Open di Google restoran terdekat Anda, Asian restoran, Oriental restoran, itu apa saja. Calling them, tanya, apakah ada pekerjaan? Bila terus terang saya tidak punya pengalaman, saya pekerjaan apa yang available, misalkan ya cuci piring atau apa, and then bla 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 bla, syaratnya apa saja, tanya begitu. Pasti ada pekerjaan kalau Anda keep aktif untuk mencari pekerjaan. Pasti Anda akan dapatkan pekerjaan sekarang. Karena ini udah aku coba beberapa hari terakhir ini, aku coba. Kenapa sih kok katanya aku bilang agak-agak sulit cari kerja. Aku searching Asian restoran di sekitarku ini. Aku calling them, aku bilang and then aku bilang I have no paper, Some of them masih menerima ternyata. Some of them ada pekerjaan. Jadi di sini ini tidak tertutup kemungkinan bagi teman dari Indo atau yang baru datang. Kalau memang Anda punya niat bekerja, pasti ada cara untuk Anda menemukan pekerjaan. Jadi ya memang agak takut gimana ya, karena juga orang baru, bagian juga, jadi persiapkan diri sebelum datang ke Amerika. Kalau memang Anda ingin bekerja, ya paling tidak Anda bisa bahasa Inggris, karena memang Anda datang ke negara orang lain harus, dan di sini ini penting, bahasa Inggris itu penting sekali, ya penting sekali, karena belum tentu Anda punya teman itu juga dari Indo. Jadi penting sekali
eh, bahasa Inggris itu penting sekali. Bisa bahasa Inggris. Kedua, jangan lupa bawa uang saku ekstra karena Anda tidak tahu kapan Anda akan mendapatkan pekerjaan. Keempat, belajarlah sesuatu hal yang misalkan ya tentang restoran lah, karena mostly pekerjaan orang-orang Indo di sini di restoran. Jadi Anda tahulah tentang kerja di restoran. Oke, lebih-lebih yang punya pengalaman, that is can be extra, can be good. Oke, itu saja mungkin persiapan itu aja yang perlu kalian persiapkan untuk datang ke Amerika saat ini, karena wah, rock and roll bro, men, sobat semua, mbak, mas. Memang kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, jangan percaya kalian punya jalan keluar, jangan takut juga. Memang ke Amerika, memang kalau betul Anda ingin ke Amerika, ya welcome to Amerika, welcome to Amerika. Where is we can make our dream come true, right? Oke, cukup sampai di sini aja. Kuar Uncle Win. Jika kalian memang ada pertanyaan dan kalian ada punya ingin bertanya something, bisa kalian hubungi di Instagram aku, mi amigo love to itu. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye, have a nice day.